Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Shalom, bagaimana kabarnya? Semuanya baik, sehat, ada sukacita. Oh, puji Tuhan. Tuhan begitu baik, bukan? Karena itu mari kita bersiap untuk menerima firman Tuhan, yaitu surga, suara gembala. Kita satu di dalam doa. Bapa yang maha baik di dalam Tuhan Yesus, kami pagi ini penuh dengan syukur, karena Tuhan karuniakan kembali hari yang baru. Itu sebabnya kami mau mendengar lebih dulu firman-Mu disampaikan lewat suara gembala, yang akan menjadi dasar hidup kami di sepanjang hari ini, bahkan untuk seterusnya. Kami rindu Engkau berfirman, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu hidup dipimpin Roh Kudus. Terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 26 yang saya akan bacakan seluruhnya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang kekasih, menjadi orang Kristen tidaklah cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus, beribadah di gereja, atau turut terlibat dalam pelayanan, tetapi kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tidak, saudara, kita akan berjalan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Dan selama kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita pasti gagal dalam menjalani hidup kekristenan kita. Penting sekali kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus, artinya dengan sadar kita menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus? Yaitu ketika kita mulai hari dengan berdoa dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Sebab salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah sebagai penghibur. Bahkan dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan apa yang semua telah Tuhan ajarkan kepada kita lewat firman-Nya. Nah, saudara, hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti kita bersedia dikoreksi, ditegur, dan diarahkan apabila langkah kita mulai menyimpang dari firman Tuhan. Setiap kita memiliki kekurangannya masing-masing. Terkadang dalam menghadapi masalah hidup, kita kehilangan akal dan mengalami jalan buntu. Tetapi kalau kita selalu berada dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mengerti jalan mana yang harus kita tempuh dan keputusan apa yang harus kita ambil. Sebab Roh Kudus sebagai konselor, penasihat ajaib yang dengan suara lembut berbicara dan memberi jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Oh saudara, Tuhan berfirman, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Semakin hidup dipimpin Roh Kudus, semakin kita memiliki kepekaan rohani. Ibrani 5 ayat 14. Panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Inilah yang membawa kedewasaan rohani, saudara. Artinya, kehidupan rohani kita akan terus mengalami pertumbuhan apabila kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25. Nah, saudara, Roh Kudus itu sering bersuara melalui hati nurani kita. Misalnya, hai anakku, hari ini
Engkau sudah melakukan semua pekerjaan dengan baik, bukan? Nah, sekarang ada waktu luang. Apakah tidak lebih baik kau pergunakan untuk bersekutu dengan Tuhan Allahmu, membaca firman, lalu praise and worship secara pribadi, maka engkau akan mempunyai persekutuan yang lebih intim dengan Tuhan. Hai anakku, mari mulailah. Nah, ketika kita mendengar suara Roh Kudus itu, saudara-saudara, turutilah apa yang dikemukakan oleh Roh Kudus. Taatilah apa yang telah diberikan oleh Roh Kudus lewat suaranya. Nah, ketika kita mengatakan, ya orang lagi capek, sudah seharian kerja. Nah, kalau saudara seperti itu, artinya saudara membantah keinginan Roh Kudus, perintah Roh Kudus, dan saudara tidak taat kepada Dia. Itu sebabnya saudara, mari kita menyadari kelemahan-kelemahan kita. Karena Roh Kudus tahu betul kelemahan kita. Dia ingin memberikan kekuatan kepada kita lewat apa yang disuarakan tatkala kita baca firman, tatkala kita mendengar suara dari hati nurani kita, yaitu bisikan daripada Roh Kudus. Nah, saudaraku, taatilah apa yang dikehendaki oleh Roh. Jangan keraskan hatimu, tetapi tunduklah kepada pimpinan Roh Kudus. Kalau ini saudara lakukan, maka perkara-perkara yang lain yang lebih besar, saudara bisa taat melakukannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita menerima Roh Kudus, nantiasa taat kepada bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ketika Engkau bersuara lewat kami membaca firman, dan ketika Engkau bersuara melalui hati nurani kami, supaya kami berbuat ini dan itu, ajar kami menurut, ajar kami taat, benar-benar melakukan apa yang Engkau perintahkan, apa yang Engkau kehendaki. Dengan demikian, kami adalah orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran yang selalu memimpin kami pada jalan yang benar. Apabila kami tidak taat akan firman-Mu, maka jalan hidup kami akan melenceng karena akan mengikuti kehendak hawa nafsu sendiri, dan itu merupakan perkara-perkara yang salah di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kami. Kami serahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau beserta kami dan memberkati kami, jauhkan kami daripada segala pencobaan. Dan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Haleluya. Amin.